Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Ini memang benar, jika saya sebagai Master Sekte Awan Dingin, saya pasti tidak akan muncul untuk membantu, ucap Master Chen Li. Boom! Begitu suaranya jatuh, raungan besar tiba-tiba datang dari kehampaan yang jauh. Chen Li dan yang lainnya semua menoleh untuk melihat, tetapi melihat ratusan monster bergegas ke sini, dan karena kecepatan, di belakang monster ini, asap awan muncul. Ketika mereka melihat monster ini, Chen Li dan Tu Qingtian segera mengerutkan kening. Wajah Guan Quan juga sedikit berubah, dan dia berkata di dalam hatinya, benar-benar mulut gagak. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa di balik ratusan monster, sejumlah besar sosok bergegas dengan cepat, dan kostum yang mereka kenakan adalah Sekte Awan Dingin. Master Sekte Tu, Master Istana Chen. Kalian berdua jangan harap bisa pergi dari sini tanpa cedera. Suara Shen Leng datang dari kehampaan, dan sebuah sosok perlahan muncul, itu adalah Ling Qinghai. Selain Ling Qinghai, He Chong, Lin Tao, dan Yun Ye juga keluar, semuanya memancarkan tekanan dari alam Dewa Naga. Ling Qinghai. Chen Li mengerutkan alisnya dalam-dalam dan mendengus dingin, kau berani datang. Kau sudah mendengar apa yang baru saja kami katakan. Sekarang Pavilion Tusen telah menyinggung begitu banyak sekte super, dan sebagian besar muridnya telah dihancurkan. Itu hanya cangkang kosong. Apakah Anda ingin menyinggung 3 sekte besar, hanya untuk pavilion yang sudah hancur ini? Jangan membuat keputusan yang akan kau sesali seumur hidupmu. Tu Qingtian juga berkata, dalam hidupku, saya sangat membenci orang-orang sepertimu. Ling Qinghai berbicara, dan dalam kata-katanya, bisa mendengar kemarahan yang sangat tertekan. Tadinya, aku dengar Pavilion Tusen mengalami sedikit gesekan dengan Liu Sezong karena urat tambang batu roh. Kenapa Liu Sezong tidak menyerang Pavilion Tusen saat itu? Apa saat itu Liu Sezong hanyalah kentut belaka? Dan sekarang kekuatan Pavilion Tusen telah rusak parah, dan kalian semua dengan tidak tahu malu menyerang, ucap Master Sekte Awan Dingin. Pavilion Tusen sangat sombong. Guan Quan mendengus dingin, bahkan berani menyinggung sekte super. Mereka juga beruntung. Pada saat kritis ini, masih ada orang yang bersedia menyelamatkan mereka. Jika tidak, saya tidak membutuhkan Liu Sezong saya untuk melakukannya. Pavilion Tusen telah dihancurkan oleh sekte-sekte super itu. Master Sekte Ling masih ingin membicarakan kita. Li Sheng juga berkata, mengapa Anda tidak muncul ketika sekte super menyerang Pavilion Tusen? Apakah Anda juga kentut yang tidak terlihat namun sangat busuk? Tidak ada gunanya berbicara lebih banyak omong kosong. Keluar dari sini sekarang, sebelumnya aku tidak bisa melakukan apapun padamu waktu kau di Sekte Awan Dinginku, ucap Ling Qinghai dingin. Penampilan Han Yunzong sebenarnya hanya mengejutkan. Bagaimanapun, Jin Shenzong yang mengejutkan, 7 pedang istana, dan sekte Liu Sui semuanya adalah sekte kelas 8, dan masing-masing memiliki dasar yang lebih kuat daripada Han Yunzong, sekte kelas 8 yang baru dipromosikan. Ling Qinghai tahu bahwa hanya dengan Han Yunzong, itu tidak bisa menghentikan mereka sama sekali. Jika kalian petarung sejati, kalian semua segera tinggalkan tempat ini, dan datanglah ketika Master Su Han sudah kembali. Jika kalian semua tidak kembali, maka hanya ada perang, ucap Ling Qinghai Master Sekte Awan Dingin. Hanya mengandalkanmu, Sekte Awan Dingin. Begitu Tu Qingtian melangkah ke dalam kehampaan, awan segera terbang ke arahnya. Sejujurnya, saya tidak pernah menempatkan Anda di mata saya sama sekali. Jika Anda tahu maksud saya, segera bawa orang-orang Anda dan keluar dari saya. Jika Anda, saya akan mengambil kesempatan ini untuk ikut bersama-sama menghancurkan Sekte Awan Dingin hari ini. Ucap Tu Qingtian, bangsat, kau memiliki nada yang besar.
Ucap Ling Qinghai terlihat sangat dingin. Saya memiliki nada ini, lalu apa yang dapat kau lakukan? Jawab Tu Qingtian juga tidak mundur. Apa kau pantas menjadi Master Sekte Jin Shenzong yang mengejutkan, yang bisa membantai langit dan bumi? Pada saat ini, suara tajam dengan sarkasme tiba-tiba datang. Saat suara itu jatuh, seorang anak kecil yang imut muncul di samping Ling Qinghai. Itu kamu. Ketika mereka melihat anak kecil imut ini, Tu Qingtian dan Chen Li kembali mengernyit, sementara ekspresi Guan Quan tenggelam. Mereka secara alami saling mengenal, anak imut ini adalah Dewi dari Istana Dewi. Dengan penampilannya seperti itu berarti Istana Dewi pasti juga maju. Benar saja, setelah Sang Dewi muncul, salah satu wakil Tuan Istana Dewi, Jin Yang, juga muncul, dikelilingi oleh guntur, dan tekanan dari alam Dewa Naga pecah sepenuhnya. Kenapa kamu datang begitu cepat? Master Guan Quan berkata dengan sungguh-sungguh. Apakah ini cepat? Tapi tidak secepat kalian. Sang Dewi meringkuk mulutnya dan berkata dengan jijik, sekelompok hal-hal yang tidak ada artinya. Liu Shezong memiliki gerakan yang begitu besar, dan telah menggunakan 100.000 murid, berpikir bahwa Istana Dewi saya akan diam saja. Mendengar ini, sudut mulut Guan Quan bergerak-gerak, dan awan bayangan muncul di sudut matanya. Siapapun yang memiliki sedikit otak dapat berpikir bahwa Istana Dewi dan Liu Shezong telah saling mengawasi selama bertahun-tahun, dan telah menjadi rival abadi selama bertahun-tahun. Jelas, tindakan masing-masing sedang diawasi dengan cermat. Kali ini Liu Shezong mengirim lebih dari 100.000 murid untuk menghancurkan Paviliun Tusen. Bukankah Istana Dewi tahu gerakan sebesar itu? Kau harus memikirkannya dengan hati-hati. Sekarang Paviliun Tusen sedang dalam masalah besar dengan para sekte super. Jika kalian berani membantu, kemungkinan kalian akan menyebabkan kemarahan para sekte super itu. Ucap Guan Quan. Anda tidak perlu menggunakan sekte super untuk menekan kami. Apakah menurutmu hanya kau Liu Shezong yang mendapat berita? Seseorang telah maju untuk menyelesaikan keluhan antara Paviliun Tusen dan sekte super itu. Jika tidak perlu merepotkanmu untuk datang ke paviliun ini. Ucap Sang Dewi menyipitkan mata ke Guan Quan. Wosh, siu. Master Guan Quan mundur, sosoknya mundur dari medan perang, dan berteriak, hentikan semuanya. Mendengar ini, Peng Lei dan Hai Yan yang sedang mengeroyok iblis ungu Shen Li berkedip dan mundur. Kenapa, kamu tidak bertengkar lagi? Teriak Sang Dewi mencibir. Mundur. Guan Quan mendengus dingin, dan segera pergi bersama orang-orang Liu Shezong. Dia tahu bahwa Liu Shezong dan Istana Dewi datang hari ini, dan mereka tidak bisa meminta buah yang baik. Selain itu, Paviliun Tusen sekarang hanya ada dalam nama, dan tidak menyebabkan ancaman bagi Liu Shezong. Alasan kepindahannya hanya untuk memanfaatkan kesempatan ini, karena tidak ada yang bisa dilakukan. Guan Quan tidak ingin membuang waktu di sini. Selamat tinggal, teriak Dewi dengan enteng. Karena Guan Quan tidak memiliki rencana untuk melakukannya, Istana Dewi dan Ling Qinghai secara alami tidak akan mengejarnya. Bagaimanapun, hubungan antara Istana Dewi dan Paviliun Tusen tidak seperti Sekte Awan Dingin dan Paviliun Tusen. Adapun Sekte Jin Shenzong dan Seven Sword Palace, melihat Sekte Liu Shezong berencana untuk mundur, mereka tidak ragu-ragu dan semua pergi. Menyaksikan 300.000 kuda yang perkasa pergi, Dewi dari Istana Dewi dan Ling Qinghai diam-diam menarik napas lega. Jika Guan Quan bersikeras untuk menempuh jalannya sendiri dan benar-benar memulai perang, itu tidak akan berguna bagi kedua sekte tersebut. Krisis Paviliun Tusen telah diselesaikan, dan Sekte Awan Dingin dan Istana Dewi tinggal di sini untuk sementara waktu. Setelah Shen Li melihat mayat di seluruh lantai, lalu melihat ke langit, dan bergumam, Master Paviliun, kapan Anda kembali? Shen Li berdiri di sana untuk beberapa saat, akhirnya menghela nafas, menggelengkan kepalanya dan berbalik, berniat untuk membersihkan para mayat. Saat dia berbalik, wuung, cekak, kekosongan itu tiba-tiba terkoyak, dan beberapa sosok keluar dari celah. Shen Li berbalik tiba-tiba, dan ketika dia melihat sosok putih itu,
Pupilnya tiba-tiba menyusut, tubuhnya terguncang, dan 2 garis air mata mengalir dari wajah tuanya tak terkendali. Ketika banyak sekte super mengepung paviliun Tusen sebelumnya, Senli mundur di kejauhan. Dia telah melihat dengan matanya sendiri bahwa paviliun Tusen hampir hancur, banyak murid dan Su Yunming dan yang lainnya terbunuh, dan bahkan Xiao Yuran dan Xiao Yuhui tiba-tiba meledak. Ketika dia ingin muncul, Ye Longchen sudah muncul. Dapat dikatakan bahwa kemunduran Senli yang menyelamatkan hidupnya, jika tidak, dia juga akan terbunuh. Ada banyak keluhan dan kemarahan yang terkubur di dalam hati Senli. Jika Su Han tidak muncul, Senli akan mencoba yang terbaik untuk menanggungnya dan menjaga dirinya setenang mungkin. Tapi saat ini, Su Han muncul. Senli sudah sangat tua, tetapi dia menangis seperti anak kecil, air mata terus mengalir keluar, membasahi pakaiannya, dan bahunya terangkat dan gemetar. Orang yang selalu ada di hati semua orang, seperti dewa, akhirnya kembali. Tapi, sudah terlambat. Su Yunming sudah meninggal, Xiao Yuran sudah mati, Xiao Yuhui sudah mati, Liu Yun sudah mati, Hong Chen sudah mati. Itu hampir merupakan paviliun Tusen tingkat tinggi, kecuali Senli, semuanya sudah mati. Huf, sebuah desahan datang dari kehampaan, dan sosok itu perlahan turun. Pemimpinnya adalah Su Han berbaju putih. Long Lai tidak ikut, karena dia terlalu kuat. Dengan basis kultivasi Long Lai, benua Longwu tidak dapat menampungnya. Tidak mungkin Su Han membiarkan benua Longwu hancur, karena satu-satunya formasi teleportasi yang dapat melihat Liu Qingyao ada di benua Longwu. Bangsat, teriak Lian Yuze meraung ke langit, hampir saat dia kembali, matanya merah darah, dan kemarahan yang tak terbatas meledak. Tubuh menutupi lantai, dengan tunggul dan lengan, darah mengalir seperti sungai. Banyak mayat dengan mata melebar, dan mereka tidak bisa menyipitkan mata. Adik laki-laki, teriak Hong Yu bergegas ke arah para mayat, mencoba menemukan sosok Hong Chen. Master Pavilion, Anda akhirnya kembali, ucap Senli menarik napas dalam-dalam, mengusap air matanya, dan kemudian berkata, bawahan Raja Iblis Ungu melapor kepada Master tentang situasi Paviliun Tusen. Ketika dia mengatakan ini, Senli mengepalkan tinjunya, sosoknya membungkuk, tapi matanya langsung kabur. Dia ingin berbicara, tetapi dia terus-menerus tersedak, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Aku tahu semuanya, ucap Su Han melangkah maju, dengan lembut menepuk bahu Senli, lalu berjalan keluar perlahan, melewati mayat-mayat itu. Su Han menatap murid yang kesakitan karena kakinya putus dan terbaring di sana dengan sedih, wajahnya pucat. Matanya selalu tertuju pada Su Han, seolah-olah dia ingin berbicara, tetapi dia tidak dapat berbicara, dia hanya bisa mengeluarkan suara parau. Karena tenggorokannya hampir terpotong, luka menganga dapat terlihat dengan jelas. Apakah itu menyakitkan? Su Han berlutut dan bertanya dengan lembut. Murid itu tidak dapat berbicara, tetapi menggelengkan kepalanya dengan kuat, seolah memberitahu Su Han bahwa saya tidak apa-apa. Su Han menghela nafas, lalu berjalan ke sisi murid lain, dan bertanya dengan lembut seolah menghibur orang ini. Masih ada ribuan orang di paviliun Tusen saat ini, dan ribuan orang ini semuanya menderita luka-luka. Su Han baru saja menanyakannya satu persatu, dan ketika dia selesai berjalan, langit sudah redup. Pada akhirnya, Su Han kembali ke sisi Senli dan berkata dengan tenang, katakan padaku, sekte mana saja yang datang ke paviliun Tusen? Ada sekte super, sekte kelas 1 dan sekte kelas 2. Senli menarik napas dan berkata, sekte super, ada istana Yuxu, pulau raksasa, sekte dewa perang, makam pedang abadi. Sekte kelas 1, termasuk gerbang Gunung Cangan, wakil sekte dewa perang, sekte Piaoyun, aula Hongan. Sekte kelas 2, termasuk Bai Hongzong, istana Guntur Ungu, gerbang Raja Hantu, lembah Siulan. Senli selesai berbicara satu persatu, dan Su Han mendengarkan satu persatu. Nama setiap sekte, setelah Senli selesai berbicara, akan menjadi seperti merek terukir dalam di hati Su Han.
Ekspresinya selalu tenang, tanpa sedikit pun amarah. Su-han juga tahu sekte mana yang telah dia sakiti dan sekte mana yang tidak dia sakiti. Seperti Istana Yuksu, Pulau Raksasa, Gerbang Gunung Cangan, dan Istana Guntur Ungu, Su-han harus mengakui bahwa dia memang menyinggung perasaan mereka dan membunuh banyak dari mereka. Namun, Su-han ingat dengan jelas sekte Raja Hantu, Lembah Siulan, Hongan, dan lainnya, bahwa dia dan mereka sama sekali tidak terhubung, dan bahkan para jenius di sekte mereka bahkan tidak pernah melihatnya. Apa yang mereka katakan menyinggung perasaan. Untuk menyenangkan sekte-sekte super itu, sekte-sekte ini benar-benar bangsat. Su-han bergumam di dalam hatinya, dengan dingin di matanya. Awalnya, sekte ini berencana untuk menghancurkan Paviliun Tusen, untuk membunuh kita semua. Tapi kemudian, seseorang muncul, kalau saya tidak salah dengar namanya Ye Longchen. Dia dari keluarga Ye, dari keluarga tersembunyi, ucap Shen Li. Ye Longchen. Su-han tercengang, dia benar-benar tidak mengetahuinya. Orang-orang dari keluarga Ye, apakah itu saudara laki-laki Ye Longhe? Ucap Su-han mengerutkan kening. Benar Master. Shen Li buru-buru berkata, saya mendengar orang-orang itu berkata bahwa saudaranya tampaknya jenius di antara generasi muda keluarga Ye, yaitu Ye Longhe. Adik laki-laki Ye Longhe maju ke depan, dan berbicara kepada mereka semua. Alis Su-han berkerut lebih dalam. Di pintu gerbang mengejar rusa, Su-han memang telah membantu Ye Longhe beberapa kali. Bisa juga dikatakan bahwa ia telah menyelamatkan Ye Longhe. Mungkinkah Ye Longhe sangat bersyukur dan ingin membalasnya? Yang terpenting pintu keluar dari gerbang rusa belum dibuka, alasan Su-han dan yang lain bisa keluar karena Long Lai. Ini juga menunjukkan bahwa Ye Longhe adalah seorang jenius hebat yang tahu cara untuk membalas budi. Mungkinkah setelah Su-han memberitahu Ye Longhe alamat aslinya, dia segera mengabari saudaranya dari keluarga Ye untuk mengetahui apa yang terjadi semua hal di Paviliun Tusen. Dan yang sulit dipercaya adalah metode cara komunikasi itu, karena gerbang ras rusa tidak dapat bersentuhan dengan dunia luar. Bahkan jika itu ada, itu akan menghabiskan banyak biaya. Dalam keadaan normal, metode ini hanya dapat digunakan 1 kali, dan tidak lebih dari 3 kali. Untuk jenius yang memasuki gerbang permainan, itu sangat berharga. Karena ini digunakan untuk menyelamatkan nyawa di saat kritis. Persis seperti yang dilakukan Liu Sui Wuhen ketika Su-han mengejar Liu Sui Wuhen. Tapi Ye Longhe menggunakan metode penyelamatan nyawa ini untuk membantu Paviliun Tusen, dan pada akhirnya ia memerintahkan adik laki-lakinya untuk datang dan melindungi Paviliun Tusen. Apakah karena Ye Longchen, sekte ini berhenti begitu saja? Su-han bertanya. Baik, Shen Li mengangguk. Ye Longchen berkata bahwa ia membuka beberapa gunung 7 wilayah ilahi. Selama sekte ini berhenti, Anda bisa masuk. Akhirnya, perintah kontrak ditandatangani, dan Paviliun Tusen hanya bertahan. Gunung Dewa 7 wilayah. Mata Su-han berkedip, dan dia terkejut. Mungkin Shen Li dan yang lainnya tidak tahu apa itu 7 wilayah gunung ilahi, tapi Su-han jelas. Gunung suci dari 7 wilayah adalah akar dari keluarga Ye. Hao mengatakan bahwa ada dewa. Keluarga Ye pernah mati-matian menolak kerja sama beberapa sekte super untuk mencegah mereka memasuki gunung suci 7 wilayah. Tapi sekarang, untuk membantu Paviliun Tusen, keluarga Ye dengan sengaja membuka gunung dewa 7 wilayah. Ye Longhe bisa melakukan ini hanya karena 2 alasan. Su-han diam-diam berkata di dalam hatinya, yang pertama adalah keluarga Ye memiliki konspirasi yang mengerikan. Kebetulan berhubungan dengan masalah ini, dan menggunakan 7 wilayah gunung ilahi untuk menghitung sekte super ini. Yang kedua adalah apa yang dilakukan Ye Longhe dan Ye Longchen adalah menyembunyikan keluarga Ye. Itu benar-benar alasan pertama. Jika yang kedua, maka aku benar-benar berhutang. Memikirkan hal ini, Su-han tidak bisa menahan senyum masam. Dari kontaknya dengan Ye Longhe, terlihat bahwa Ye Longhe memang orang yang bersyukur. Su-han mungkin akan terkejut jika dia bisa melakukan hal seperti itu, tapi Su-han tidak heran.
Dan yang paling penting, ucap Senli. Su-han tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan menatapnya. Apa? Setelah Ye Longchen menyelamatkan Paviliun Tusen, Liu Sezong datang. Berbicara tentang ini, ekspresi Senli suram dan menakutkan, giginya hampir hancur, seolah-olah ada kemarahan yang mengerikan di dalam hatinya. Liu Sezong melihat penampilan Senli, Su-han berkata dengan suara serius, "Jangan bilang Liu Sezong datang untuk menghapus Paviliun Tusen." Master Paviliun tidak salah menebak, Liu Sezong datang untuk melakukan sesuatu terhadap Paviliun Tusen. Senli mengepalkan tinjunya, giginya bergemeretak. Ketika Liu Sezong datang ke sini kali ini, dia membawa lebih dari 100.000 murid. Itu bukan apa-apa, karena Liu Sezong diam-diam menyatukan dua sekte 8 Liu Zong kuno, Jing Shenzong dan Istana 7 Pedang. Master Sekte dan Wakil Master Sekte dari ketiga sekte ini, serta pembangkit tenaga listrik Realem Dewa Naga di sekte, semuanya telah datang. Dapat dikatakan bahwa pembangkit tenaga listrik di sekte telah keluar semuanya untuk membunuh saya dan ingin menghancurkan Paviliun Tusen. Saat kata-kata itu jatuh, tubuh Senli bergetar hebat. Dibandingkan dengan sekte super itu, dia lebih membenci Liu Sezong. Meskipun Liu Sezong tidak menyebabkan kerugian besar pada Paviliun Tusen, perilaku tercela mereka yang memanfaatkan keadaan adalah yang paling dibenci. Dan jika tidak ada sekte Awan Dingin dan Istana Dewi yang maju, Paviliun Tusen saat ini mungkin telah dihancurkan oleh Liu Sezong. Liu Sezong, bangsat. Mata Su-han penuh dengan niat membunuh yang dingin. Dia ingat ketika dia belum memasuki gerbang rusa dan masih berada di Paviliun Tusen, Liu Sezong tidak berani memprovokasi dia. Bahkan jika dia memusnahkan ribuan murid Liu Sezong dan secara paksa membeli tambang Vena Batu Roh di tempat itu, Liu Sezong hanyalah kentut. Master Paviliun, jika kebencian ini tidak dipadamkan, bawahan ini tidak akan pernah tenang selama sisa hidup saya. Senli tiba-tiba menekuk kakinya, berlutut dengan satu lutut, dan berkata dengan suara sedih, "Master Paviliun, saya harus mengatakan ini kepada Anda. Sebelum ayah Anda terbunuh, Wakil Master Paviliun Su Yunmin telah memohon, dan bahkan berlutut untuk sekte super seperti makam Jian Xian, dan akhirnya juga dibunuh oleh Jian Xian. Master Makam Pedang Abadi telah membuat Wakil Master Paviliun membenturkan kepalanya untuk waktu yang tidak diketahui, dan bahkan sampai dahinya retak dan darah mengalir. Wakil Master Paviliun melakukan ini untuk menyelamatkan para murid Paviliun Tusen dan mencegah mereka terbunuh, tetapi sekte itu hanya mempermainkannya. Ada juga Yuran dan Komandan Yuhui, Master Pedang Jahat itu cabul secara seksual, dan dia ingin bertindak atas mereka. Komandan Yuran lebih suka meledakkan dirinya sendiri daripada membiarkan Master Pedang Jahat menyentuhnya. Sebelum meninggal, Komandan Yuran terus berkata bahwa hanya ada satu pria dalam hidupnya, dan hanya satu suami dalam hidupnya, dan itu adalah Anda. Untuk membantu Yuran membalas dendam, Komandan Yuhui berpura-pura melemparkan dirinya ke pelukan Master Pedang Jahat, dan kemudian meledakkan dirinya sendiri, tapi pada akhirnya hanya sedikit melukai Master Pedang Jahat itu. Penghinaan semacam ini jelas bukan sesuatu yang bisa ditanggung. Jika Anda tidak membunuh mereka semua, urusan hari ini akan menjadi awan kabut yang hanya berlalu begitu saja. Jika kita tidak membunuh mereka, kita tidak akan bisa melihat ke atas. Jika Anda tidak membunuh mereka, bagaimana saya bisa mati dengan tenang, dan bagaimana dengan jiwa-jiwa yang mati dari Paviliun Tusen bisa damai? Pada akhirnya, suara Senli mengguncang langit, seolah-olah dia akan berteriak di tenggorokannya, seolah-olah hanya dengan cara ini dia bisa melampiaskan hatinya yang terluka. "Senli, bangunlah," ucap Su-han mengangkat Senli. Namun, Senli tidak peduli, dan berkata dengan suara yang dalam, "Master Paviliun, jika balas dendam ini tidak dilakukan, bawahan ini akan terus memimpikan adegan kematian Wakil Master Paviliun dan murid lainnya. Master Paviliun, mari kita menjadi kesatria, dan lakukan balas dendam." Banyak murid Paviliun Tusen juga berbicara, suara mereka mengguncang langit, dan jika ada guntur, itu akan mengejutkan orang.
Saat suara itu jatuh, sosok besar itu berlutut. Ada emosi yang sangat kompleks di wajah mereka, dan emosi itu mengandung kegembiraan, kemarahan, keengganan, dan penghinaan. Pada saat ini, selama Su-han dapat memimpin mereka untuk bertarung, bahkan jika mereka mati, meskipun tingkat kultivasi mereka tidak cukup, mereka tetap mati tanpa penyesalan. Semuanya, bangun. Mata Su-han menyapu kerumunan, dan kata-katanya tetap tenang. Namun, tidak ada yang bangkit. Ini adalah penduduk Paviliun Tusen, untuk pertama kalinya menentang perintah Su-han. Karena kali ini, penghinaan yang diterima Paviliun Tusen terlalu besar, dan ada terlalu banyak orang yang meninggal di Paviliun Tusen. Bahkan Senli, Su-han telah berkata 2 kali untuk bangkit, tapi dia masih berlutut dengan satu lutut, kepalanya menunduk. Bangunlah, orang-orang yang meninggal di Paviliun Tusen akan dibangkitkan oleh Master Paviliun. Lian Yuze menghela nafas dan berkata, saya telah ke dunia bawah dengan Master Paviliun, dan mendapatkan buku kehidupan dan kematian. Selama tidak ada jiwa yang terbang, mereka semua akan dibangkitkan. Betulkah? Senli tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan banyak orang di Paviliun Tusen juga menatap dengan kaget. Di antara yang mati, ada kerabat dan saudara mereka, jadi mereka sangat tidak mau dan sangat marah. Sekarang, Su-han benar-benar bisa menghidupkan mereka kembali. Benar, ucap Su-han tersenyum dan mengangguk. Terima kasih Master Paviliun. Senli berkata lebih dulu. Terima kasih Master Paviliun. Banyak murid Paviliun Tusen juga mengguncang langit, dan tubuh bersemangat mereka sedikit bergetar. Mereka belum pernah mendengar tentang seseorang yang dapat dibangkitkan setelah kematian. Kekuatan supernatural Su-han begitu luas sehingga mereka sangat mengaguminya. Setelah kejadian ini, Paviliun Tusen saya dapat dianggap sebagai kelahiran kembali nirwana. Su-han merenung sejenak, dan berkata, mulai hari ini dan seterusnya, Tusen Paviliun telah berganti nama Feng Huang Zong. Sekte Feng Huang. Semua orang terpana sesaat, lalu berseru. Mereka tahu bahwa di dunia ini, hanya Feng Huang yang dapat terlahir kembali dari nirwana, dan itulah satu-satunya kembang api yang cerah yang dapat mekar dalam api kehidupan. Mereka bisa mengerti maksud Su-han, tapi mereka tidak tahu kalau Su-han punya arti lain. Setelah melalui gerbang rusa, Su-han sudah mengetahui dari Long Lai tata letak kekuatan di tempat perlindungan hari ini. Paviliun Tusen yang asli telah menjadi awan asap di masa lalu. Jika Paviliun Tusen di benua naga bela diri masih memiliki nama ini, setelah memasuki wilayah bintang, pasti akan menarik perhatian besar. Pada saat itu, pasti akan mengarah ke nama Paviliun Tusen. Benar-benar hancur. Kebetulan hari ini, dengan insiden ini, Paviliun Tusen secara resmi diubah menjadi Sekte Feng Huang. Sekte Feng Huang, Sekte Feng Huang, yang berarti nirwana dilahirkan kembali. Senli bergumam, tiba-tiba mengangkat kepalanya, sebuah cahaya muncul di matanya. Nirwana dilahirkan kembali. Mendengar ini, banyak murid yang terkejut, terlalu bersemangat dan bahkan tidak dapat berbicara. Aku jamin apa yang terjadi hari ini tidak akan pernah terjadi lagi di masa depan. Su-han menyapu kerumunan dan berkata dengan tenang, dan orang-orang yang sudah menyerang Paviliun Tusen, saya, Master Paviliun tidak akan melepaskan satupun dari mereka. Dia berkata dengan tenang, tetapi dalam kata-katanya, ada makna dingin yang sangat mencengangkan. Bahkan orang-orang di sekitarnya, Lian Yuze dan lainnya, serta Senli, dan banyak murid Paviliun Tusen, merasakan suhu di sekitarnya tiba-tiba turun. Turun, seperti jauh di dalam es. Bangun. Su-han berbicara untuk ketiga kalinya, tapi kali ini, itu teriakan yang keras. Senli dan yang lainnya berdiri tanpa ragu-ragu, dan berkata serempak, kami siap melewati air dan api, dan siap mati untuk Sekte Feng Huang. Su-han mengangguk, lalu melambaikan telapak tangannya, dan cincin hitam segera muncul di kehampaan. Itu adalah putra suci Kaisar Sengmogu, Sumi Jie. Di putra suci Sumi Jie, waktu dapat dipercepat atau diperlambat, ketika dikatakan berlawanan dengan langit.
Namun ada juga kekurangannya, yaitu tidak ada aura langit dan bumi, juga tidak ada unsur sihir. Dari kota kuno Qingyang, Su Han memperoleh jutaan spar ajaib, cukup untuk membunuh dewa. Banyak penyihir sekte Feng Huang untuk sementara waktu, tetapi batu roh masih terlalu langka. Dan untuk membangkitkan Su Yunming dan lainnya, mereka juga membutuhkan batu roh, dan jumlahnya sangat besar. Kebangkitan semacam ini tidak berarti halaman dari kitab kehidupan dan kematian bisa dibangkitkan. Su Han ingin mengkonsolidasikan kembali tubuh fisik mereka dan mengembalikan basis kultivasi asli, yang setara dengan memulai kembali. Dari segi waktu, itu tidak akan lama, tetapi di Lingxi, terlalu banyak yang dibutuhkan. Penyihir adalah kartu truf dari sekte Feng Huang, tapi bagaimanapun juga ini adalah benua Longwu, dan jurusannya adalah seni bela diri. Prajurit, pembudidaya, dan fisik khusus semuanya membutuhkan batu roh, terutama pembudidaya dan bakat khusus, yang benar-benar lebih dari prajurit biasa. Su Han terkadang pusing, bagaimana dia bisa mendapatkan begitu banyak batu roh. Dan sekarang, dia akhirnya punya jalan. Wosh! Putra suci Sumiji meledak dengan cahaya hitam, yang muncul di kehampaan, berubah menjadi lubang hitam besar. Untuk para penyihir, semuanya masuk, ucap Su Han. Mendengar ini, ada sosok yang berkedip-kedip segera, bergegas ke Sein Sumijie. Namun, sebagian besar penyihir di pavilion Tusen asli adalah penjaga Dewa Malam Ungu dan pengawal Dewa Mingyue. Anggota dari kedua pengawal dewa ini hampir musnah. Meskipun masih ada ribuan orang yang tersisa saat ini, mereka telah memasuki Sein Sumijie. Namun, jumlahnya hanya hampir 100. Melihat tidak ada yang masuk, Su Han melambaikan tangannya, dan segera petak besar warna cemerlang muncul di kehampaan, berubah menjadi sungai yang indah, dan memasuki Sein Sumijie. Sungai panjang ini benar-benar diubah oleh spar ajaib. Dengan basis kultivasi saya saat ini, saya dapat mempercepat waktu di dalam alam Sein Sumiji 2 kali. Kalian semua bisa berlatih di dalamnya. Spar ajaib ini dapat membantu kultivasi kalian dengan cepat. Saya berharap kultivasi kalian tidak mengecewakan saya, ucap Su Han. Ketika dia membuka mulutnya, suara itu menyebar ke alam Sein Sumiji. Baik Master, hampir 100 orang berteriak. Adapun kalian, Su Han melihat pada banyak murid yang tersisa lagi, dan berkata, untuk kalian membutuhkan batu spiritual. Kalian dapat menggunakan batu spiritual sebanyak yang kalian butuhkan sekarang. Kalian dapat mengambilnya di tempat pembendaharaan sekte kita. Terima kasih, Master. Murid-murid itu dengan cepat mengepalkan tangan mereka dan membungkuk. Su Han mengangguk sedikit, terdiam lama, akhirnya melihat banyak mayat, dan mengarahkan pandangannya pada Sen Li. Sekte Liu Sui, Sekte Dewa, Istana 7 Pedang, benarkan? Tanya Su Han. Benar Master, jawab Sen Li cepat. Su Han tidak berbicara, cahaya dingin di matanya melebar, dan dengan lambaian telapak tangannya, elemen sihir dari langit dan bumi segera mengembun, dan kekosongan di atasnya robek. Wosh! CKR, kelang. Sosok Su Han berkedip, dan menghilang di mata banyak murid pavilion Tusen, yang sekarang berubah nama menjadi Sekte Feng Huang. Di tempat lain, Kabupaten Huangan, Liu Sezong. Formasi teleportasi Su Han telah lama dibentuk di Kabupaten Huangan. Setelah Master Guanquan dan yang lainnya pergi dari pavilion Tusen dengan banyak murid, mereka dengan cepat melewati formasi teleportasi dan kembali ke Kabupaten Huangan, dan kemudian kembali ke Sekte. Adapun Soking Shenzong dan Seven Sword Palace, hal yang sama juga terjadi, kembali ke kabupaten masing-masing. Setelah kembali ke sekte tersebut, Guanquan segera mengeluarkan perintah untuk memblokir semua pintu masuk ke sekte tersebut dan dengan tegas melarang masuk ke sekte Liu Sui. Bahkan orang-orang yang pernah mengenal atau memiliki hubungan yang sangat baik telah diblokir. Selama ini, Liu Sezong tidak akan berhubungan dengan dunia luar. Seluruh Liu Sezong beredar mengapa ini terjadi. Sepotong gosip berangsur-angsur keluar, Liu Sezong takut Su Baliu akan kembali dan menemukan masalah dengan Liu Sezong. Ketika berita ini tersiar,
seluruh sekte Liu Sui terkejut. Bukan karena Subaliu, tapi karena Liu Sezong sebagai aliran sekte kelas 8, punya latar belakang yang sangat kuat. Jika itu adalah Pavilion Tusen sebelumnya, bagaimanapun juga, meskipun Pavilion Tusen adalah sekte kelas 9, kekuatannya tidak kurang dari sekte 8 Liu manapun. Tapi sekarang, Pavilion Tusen hampir musnah, dan kalaupun ada beberapa orang tersisa, itu hanya kerikil. Pada level ini, Master Sekte masih takut pada Su Baliu. Takut pada Su Han. Di gerbang Liu Sezong, banyak murid penjaga berdiri di sini. Awalnya, hanya ada 20 murid yang menjaga gerbang selatan. Bagaimanapun, dengan posisi Liu Sezong di Kabupaten Huangan, apalagi 20 orang, bahkan jika hanya ada 2 orang, tidak ada yang berani memprovokasi. Tapi pada saat ini, Guan Kuan sangat cemas. 100 penjaga telah dikirim, dan bahkan 10 dari mereka adalah murid batin. Basis budidaya murid-murid batin ini setidaknya di alam darah naga akhir, dan beberapa dari mereka telah mencapai alam roh naga. Biarkan mereka menjadi penjaga. Tentu, mereka sangat tidak puas. Bukankah itu hanya Su Baliu? Master Sekte sangat takut padanya. Sekte Liu Suiku telah ada selama ribuan tahun. Mungkinkah aku tidak bisa hidup dengan seekor anjing? Seorang pria muda berpakaian Xingyi berbicara dengan nada menghina dan mengejek. Dia tidak tahu apakah dia sedang mengejek Su Han atau sifat takut-takut Liu Sezong. Saudara Wang, kamu tidak perlu mengatakan ini. Jika Master Sekte mendengarnya, itu adalah penghinaan. Ucap seorang pria yang lebih tua di sebelahnya. Mereka berdua, saudara Wang bernama Wang Wei, dan orang yang berbicara di belakang disebut Liye. Mereka semua adalah murid sekte dalam sekte Liu Sui yang dikirim untuk menjaga. Sekte guru mungkin sedang berpikir tentang bagaimana menghindari Su Baliu saat ini, bagaimana dia bisa peduli dengan apa yang kita tunggu. Wang Wei mendengus dingin. Murid lain telah mendengar kata-katanya, tetapi Wang Wei memiliki status tertinggi di antara orang-orang ini, dan tingkat kultivasi tertinggi, dan telah mencapai tahap tengah alam roh naga. Justru karena itulah Wang Wei memiliki amarah di dalam hatinya. Berdasarkan tingkat kultivasinya, bahkan di antara murid-murid batin, itu adalah di antara 10 eksistensi teratas. Kali berikutnya murid teratas dipilih, dia pasti akan diberi peringkat. Wang Wei pada dasarnya sombong dan tidak memiliki mata. Dia telah menempatkan dirinya pada level murid tertinggi di hatinya, jadi dia sangat tidak puas dengan pengaturan ini. Itu benar. Kemudian Liye mengangguk, dan berkata dengan nada menyanjung, dengan tingkat kultivasi saudara Wang, bagaimana kamu bisa membandingkan dengan para penjaga ini? Saya khawatir saudara Wang akan segera dipromosikan menjadi murid top, dan sekte guru dan yang lainnya tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Apa? Saya mengirim saudara Wang untuk menjadi penjaga. Mendengar ini, penjaga lainnya merasa sedikit tidak puas, tapi mereka tidak berani menunjukkannya. Master Sekte, dan para sesepuh, saya khawatir mereka sudah muncul. Wang Wei berbicara, tetapi itu adalah transmisi suara. Tidak peduli seberapa berani dia tidak akan pernah mengatakan ini. Belum lagi saya menunggu untuk menjadi penjaga. Saya hanya mengatakan dia adalah seorang Su Baliu. Tanpa Pavilion Tusen sebagai dukungan pendukung, apa yang bisa dia lakukan kepada sekte Liu Sui saya? Di bawah penyatuan Suserain dan lainnya, sangatlah mungkin untuk membunuhnya. Wang Wei mendengus dingin. Iya, Li Wei mengangguk, dan berkata dengan datar, kakak senior Wang benar. Mundur selangkah dan katakan, bahkan jika Master Pavilion dan orang lain tidak bisa menjatuhkannya, bukankah masih ada orang dari Shenzong dan Seven Sword Palace? Menonton Su Baliu mengamuk di Liu Sezongku. Setelah Liu Sezong tidak bisa mengendalikan Su Baliu, maka Shenzong dan Seven Sword Palace akan terkejut, dan mereka tidak akan memiliki kehidupan yang baik di masa depan. 3 sekte kita berjumlah hingga alam Dewa Naga dengan lebih dari 10 nama. Bukankah semudah meremas semut untuk membunuhnya sebagai Su Baliu? Setelah memikirkannya,
Li Wei berkata lagi, ini juga berkat formasi teleportasi Pavilion Wanbao. Selama ada sesuatu tentang Liu Sezongku, Shen Shenzong dan Seven Sword Palace akan segera tahu dan akan segera datang. Jika Subaliu berani datang, saya akan membiarkan dia mondar-mandir. Wang Wei mendengus dingin, ledakan niat membunuh muncul di matanya. Dia tidak memiliki transmisi suara pada saat ini, kain rahasia pembunuhan, dan hawa dingin memancar, membuat murid lainnya terkejut dan menunjukkan rasa hormat. Kotoran. Pada saat suaranya jatuh, di depan gerbang Liu Sezong, sebuah retakan tiba-tiba terbuka sekitar puluhan meter di atas kekosongan. Dari celah, sesosok berpakaian putih perlahan keluar, dengan penampilan tampan, ikat rambut panjang, dan kain putih bergerak-gerak. Baik. Wang Wei dan banyak penjaga lainnya tiba-tiba melihat ke atas. Ketika mereka melihat sosok berbaju putih, raut wajah mereka berubah. Mereka tidak tahu siapa orang di depan mereka, tetapi mereka dapat merobek kehampaan dan melintasi langit, setidaknya mereka kuat di alam Dewa Naga. Bagaimanapun, hanya kekuatan dari alam Dewa Naga yang bisa terbang. Itu harus menjadi pembangkit tenaga listrik yang hebat dari Sekte Dewa yang mengejutkan atau Istana Tujuh Pedang. Wang Wei diam-diam berkata di dalam hatinya, segera batuk, dan bergegas ke depan, mengepalkan tinjunya dan membungkuk. Liu Sezong telah menutup sekte baru-baru ini, dan Tuan telah memerintahkan bahwa jika ada orang yang datang, harus menjelaskan identitasnya. Kemudian Li Ye dan yang lainnya juga buru-buru menghormatinya, karena takut mereka akan menyinggung kekuatan besar di depan mereka. Apa kau tidak mengenalku? Pria berpakaian putih itu berbicara dengan ekspresi tenang. Wang Wei terkejut, dan buru-buru berkata, generasi muda ini canggung dan kupet, dan senior tidak boleh menyalahkannya. Kalau begitu aku akan memberitahumu. Sudut mulut pria berpakaian putih itu terangkat sedikit, dan senyuman menyebar semakin lebar. Saya adalah apa yang Anda bicarakan barusan. Dan aku Subaliu. Apa? Saat dia mendengar ini, Wang Wei gemetar dan segera mengangkat kepalanya. Pada saat yang sama, Li Ye dan yang lainnya semua mengguncang tubuh mereka, merasakan bahwa hati mereka akan meledak, dan rasa dingin yang tak terlukiskan naik turun. Semua rambut mereka berdiri tegak, menatap pemuda berpakaian putih di depan mereka. Kepala mereka menggelembung, menunjukkan kepanikan. Kakak kamu adalah Su Suhan. Wang Wei merasa seperti seekor lalat telah tersangkut di tenggorokannya. Meskipun pada dasarnya dia arogan dan menantang, ketika dihadapkan dengan yang kuat, kata-kata sanjungan dan sanjungan itu datang di ujung jarinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa itu adalah Suhan, karena dalam pandangan Wang Wei, tidak mungkin Suhan datang ke Liu Sezong sendirian. Oleh karena itu, ketika dia melihat Suhan, Wang Wei menyiapkan banyak sanjungan, tetapi pada saat ini, semuanya tersangkut di tenggorokannya, tidak dapat membedakan, tidak dapat menelan. Apa yang sedang kamu lakukan? Wang Wei mundur dengan cepat, dan pada saat yang sama dia berteriak, dan diam-diam mengedipkan mata ke penjaga di sebelahnya, memintanya untuk segera memberi tahu Liu Sezong. Penjaga itu juga memiliki wawasan, dan segera mengangguk, dan bergegas ingin melapor. Suhan tiba-tiba bergerak. Wosh! Klang! Telapak tangannya seperti formasi besar, dari atas kepala penjaga, dengan keras, itu dihancurkan menjadi tumbuk. Duar! Setelah melihat pemandangan ini, ekspresi Wang Wei dan yang lainnya berubah secara drastis. Dia sadar bahwa dia baru saja membual, mungkin yang lainnya mampu menekan Suhan, tapi dia dan yang lainnya pasti semut di tangannya, benar-benar tidak bisa melawan. Coba saya lihat, bagaimana Anda membuat saya mondar-mandir. Ucap Suhan masih tersenyum dan berbicara dengan tenang, seolah dia belum pernah melakukan apapun sebelumnya. Wang Wei mundur, rambutnya ditegakkan, pada saat tertentu, dia tiba-tiba berbalik, meledak dengan kecepatan penuh, dan bergegas menuju sekte. Laporkan ke Sovereign, Su. Saat berlari, Wang Wei mendesis. Namun sebelum kata-katanya jatuh, sosok Suhan muncul di hadapannya seperti hantu. Ada juga telapak tangannya,
seolah-olah keluar dari udara tipis, itu meraih leher Wang Wei, dan kata-kata di belakangnya tiba-tiba ditahan. "Su apa?" Su Han mengangkat kepalanya sedikit, dan menatap Wang Wei dengan tenang. Pendahulu, wajah Wang Wei berubah drastis, wajahnya memerah karena dia tidak bisa bernapas. Dia ingin mengatakan sesuatu yang menyenangkan, tapi Su Han tiba-tiba meremas telapak tangannya, dan lehernya patah dengan sekali klik. Boom! Melempar mayat Wang Wei ke tanah, percikan debu, mata Su Han menoleh, melewati penjaga lain yang hadir. Di matanya, ada seperti es yang tidak mencair selama 10.000 tahun, tetapi ketika dia menyapu, semua penjaga gemetar. "Senior," Li Ye gemetar, tapi masih berkata, "Senior, saya hanya menunggu beberapa murid biasa Liu Sezong. Saya juga berharap senior dapat menunjukkan kebaikan dan membiarkan saya menunggu." Dum, sosok Su Han melintas, dan dia datang ke sisi Li Ye dalam sekejap, menamparnya dan langsung menampar kepalanya. Duar, banyak darah dan plasma otak muncrat, tubuh Li Ye kaku, berdiri tegak, dan akhirnya jatuh perlahan. Su Han tidak berbicara, tidak mendengar teriakan mereka, dia sepenuhnya mengungkapkan apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. "Kamu berani." Melihat Wang Wei dan Li Ye terbunuh seketika, penjaga lainnya tahu bahwa Su Han tidak akan pernah melepaskan dirinya dan yang lainnya, dan salah satu dari mereka segera berdiri. Ini juga seorang pemuda, sekitar 20 tahun, mengenakan pakaian murid batin, dan kultivasinya berada di puncak alam darah naga. Dia menunjuk ke arah Su Han dengan tegas dan berkata, "Su Baliu, tempat ini adalah kediaman Sekte Liu Sueku, akar dari Sekte Liu Sueku. Kamu berani bergerak di depan Sekte Liu Sueku, Master Sekte dan para sesepuh akan segera membunuhmu." Su Han memandang orang ini dan melangkah maju. Dum, pada langkah ini, tanah di bawah kakinya tiba-tiba retak. Cekak, sosok Su Han tidak bergerak, tetapi sebuah retakan menyebar di tanah. Kecepatannya sangat cepat, seperti kilat, hampir dalam sekejap mata, dia sampai di kaki murid batin. Orang ini ingin menghindar, tetapi kecepatannya terlalu lambat. Kraak, ketika retakan mencapai kakinya, tubuhnya bergetar hebat, wajahnya memucat, dan sosoknya meledak berkeping-keping dengan keras. Melihat pemandangan ini, wajah penjaga lainnya berkedut dengan ganas lagi. Saat Su Han muncul, mereka akan berteriak dan melapor, tetapi untuk beberapa alasan, mereka berbicara, tetapi tidak ada suara. Sepertinya, Su Han telah memblokir ruang di sekitar mereka, dan bahkan memblokir suara mereka. Siapapun yang ingin Su Han berbicara dapat berbicara, dan siapapun yang tidak ingin dia bicarakan tidak dapat berbicara. Setelah membunuh kultivator alam darah naga, ekspresi Su Han tenang dan dia berjalan maju selangkah demi selangkah dengan tangan ke bawah. Dan saat langkah kakinya jatuh, para penjaga di sekitarnya meledak satu demi satu, seolah-olah pemboman tak terlihat menyebar dari tubuh mereka. Buom, bang-bang, duar-duar-duar. Di setiap langkah, beberapa orang akan mati. Ketika dia datang ke Sekte Liu Sezong, ratusan penjaga semuanya telah mati. Tak satu pun dari mayat mereka yang utuh ada darah merah cerah mengalir di tanah, dan tunggul serta lengan tergeletak di sekitar, yang membuat orang merasa sangat kejam dan berdarah pada pandangan pertama. Dan sampai saat ini, Master Guan Quan dan yang lainnya tidak memperhatikan kedatangan Su Han. Sebelum para penjaga itu meninggal, sangat bagus, pertama kali Su Han datang, ia sudah menutup ruang di sekitarnya. Ini adalah teknik luar angkasa. Sepertinya tidak ada bedanya dari biasanya, tapi hanya Su Han, sebagai seorang penyihir, yang tahu bahwa sebenarnya, penghalang tak terlihat muncul di sekitar orang-orang ini, seperti saat dia berada di gerbang rusa. Sama seperti penjara jurang, orang-orang ini benar-benar tertutup. Dengan basis kultivasi penyihir hebat tingkat 5 Su Han, bagaimana perasaan Guan Quan dan yang lainnya? Membunuh begitu banyak orang, apa kau tidak tahu bahwa aku sudah datang? Ucap Su Han menyipitkan mata dan memandang Sekte Liu Sezong.
Sepertinya itu hanya sekelompok sampah yang hanya akan jatuh ke tanah. Duar, kata-katanya jatuh, dan sinar pedang menyapu, menghancurkan plakat Liu Sezong dengan keras. Plakat itu langsung terbelah menjadi dua, dan gerbang Liu Sezong semuanya terguncang sampai hancur. Yang paling dekat dengan gerbang Liu Sezong secara alami adalah murid luar. Pada saat ini, para murid sedang latihan, mereka masih berlatih, mempelajari berbagai keterampilan naga. Boom! Ada suara keras, dan pintunya hancur berkeping-keping. Murid luar ini semua segera melihat ke atas, tetapi melihat dua bayangan gelap keluar dari pintu dengan ganas, bercampur dengan suara ledakan sonik, dan kecepatannya sangat cepat. Percepat! Segera seseorang berteriak dan mengelak ke samping. Tapi masih ada orang yang tidak bisa bereaksi, dan mereka diledakkan dengan keras, terbakar, darah berceceran. Siuh, duar-duar, dua bayangan hitam, setelah membunuh kedua orang itu, tidak berhenti sedikit pun, dan bergegas keluar satu demi satu sampai mereka membunuh 100 orang sebelum jatuh ke tanah. Hanya pada saat inilah murid luar Liu Sezong menyadari bahwa ini sebenarnya adalah dua plak yang rusak. Pada plakatnya ada tulisan, Liu, dan Zong, sedangkan huruf, salju, di tengahnya sudah pecah dan tidak berbentuk, serta tidak jelas. Bangsat, siapa yang berani membobol Liu Sezongku? Bahkan plakat Liu Sezongku berani menghancurkannya. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, wajah apa yang dimiliki Liu Sezongku? Kamu ingin mati? Banyak murid luar Liu Sezong yang marah dan menatap ke pintu. Di mata mereka, sosok dengan pakaian putih masuk dengan lambat, dan bisa dengan jelas melihat ada banyak darah di tanah di belakang mereka. Jelas, darah ini adalah penjaga. Saat melihat pemandangan ini, wajah banyak murid luar Liu Sezong berubah. Mereka sedikit terkejut. Sosok putih ini membunuh ratusan penjaga, dan bahkan ada Li Ye dan Wang Wei di alam roh naga. Mereka bahkan tidak tahu. Su Baliu, kamu benar-benar berani datang. Pada saat ini, teriakan keras tiba-tiba datang dari kehampaan. Su Han mengangkat matanya sedikit, tapi melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke arahnya. Beberapa dari mereka sedang terbang, dan Su Han juga mengenal orang-orang ini. Guan Quan, Haiyan, Peng Lei, tiga dewa naga Liu Sezong. Adapun yang lain, mengandalkan basis kultivasi mereka, mereka sebentar menginjak kekosongan dan bergegas ke sini. Su Baliu, dia Su Baliu. Pantas saja kau berani masuk ke Liu Sezong, tapi bukankah seharusnya Su Baliu berada di antara gerbang rusa? Apakah gerbang rusa itu sudah ditutup? Mendengar perkataan Guan Quan, murid luar dari sekte Liu Sui akhirnya mengetahui identitas pria berkulit putih itu. Ini Su Han, Su Baliu. Liu Sezong membawa Soking Senzong dan Seven Sword Palace ke Tusen Pavilion untuk bersenang-senang, dan aku secara alami akan mengembalikan hadiah dan datang ke Liu Sezong untuk bersenang-senang. Su Han berkata dengan ringan dengan tangan di punggungnya. Guan Quan tampak murung, dan segera memiringkan kepalanya dan berkata kepada Peng Lei, segera beritahu Tuan Sekte Tu dan Tuan Istana Chen agar mereka dapat bergegas ke Liu Sezong secepat mungkin. Baik, Peng Lei menanggapi dan mengeluarkan spar. Li Seng di sebelahnya dan berkata, Master, apakah perlu memberi tahu mereka? Saya sudah tidak sabar mengepung dan ingin segera membunuh Su Baliu. Diam! Teriak Master Guan Quan memelototi Li Seng, yang segera menutup mulutnya. Dia juga memahami temperamen Guan Quan dan selalu mencari stabilitas. Bahkan jika benar-benar mungkin untuk membunuh Su Han, dia akan memberitahu orang-orang Sen Senzong dan Seven Sword Palace. Master Sekte Guan telah bertanggung jawab atas Sekte Liu Sui selama bertahun-tahun, dan sangat kejam untuk datang ke pangkalan kultivasi. Saya hanya berkunjung ke sini, jadi Master Sekte Guan begitu takut. Su Han berbicara, matanya berkedip pada saat bersamaan. Boom! Di bawah matanya yang berkedip-kedip, kehampaan yang semula jernih tiba-tiba menjadi gelap, dan guntur dan kilat jatuh dari udara tipis, tidak memihak, dan mengenai transmisi suara di tangan Peng Lei. Retak, kraak,
Spar transmisi suara langsung putus, dan Peng Lei segera membuangnya, melihat tangannya dengan muram. Jika bukan saat ini dia bereaksi dengan cepat, dia tidak bisa mengatakan bahwa tangannya akan dihancurkan oleh petir saat ini. Meski begitu, ada warna hitam hangus di atasnya. Kecepatan serangan begitu cepat, Peng Lei, Guan Quan dan Haiyan saling melirik, dan mereka semua terkejut. Hanya mengandalkan satu tembakan Su Han barusan membuat mereka mengerti bahwa basis kultivasi Su Han pasti tidak di bawah salah satu dari mereka, dan bahkan lebih kuat. Sekte Liu Sezongku pergi ke Paviliun Tusen, itu memang hanya berjalan-jalan, tetapi Master Su datang ke sini untuk membunuh Sekte Liu Sezongku, tidak hanya membunuh 100 penjaga, tetapi juga membunuh 100 murid dalam Liu Sezongku. Apa maksudmu? Ucap Guan Quan mengerutkan kening dalam-dalam. Kau bilang apa artinya? Dasar bangsat, kau pura-pura tidak tahu apa artinya saya datang di sini hari ini. Ucap Su Han menatap Guan Quan, matanya berkedip. Oke, Anda berpura-pura bodoh, tapi saya juga dapat memberitahu Anda bahwa orang-orang yang kubunuh hanyalah makanan pembuka. Hari ini, saya ada di sini tidak hanya untuk membunuh murid luar Sekte Liu Suemu. Aku akan membunuh semua murid dalam dan murid teratas bahkan lebih. Seluruh Sekte Liu Sui akan dihancurkan hari ini. Kau sombong. Haiyan berteriak, ekspresinya dingin. Master Paviliun Su, Anda memiliki nada yang sangat besar. Ekspresi Guan Quan juga tenggelam. Saya ingin datang ke Master Sekte Guan Quan. Saya ingin memberitahu Anda bahwa Paviliun Tusen saya secara resmi berganti nama menjadi Sekte Feng Huang. Su Han tersenyum tipis. Di masa depan, Master Sekte Guan bisa memanggilku Master Sekte Su, hahaha, tapi tentu saja kau tidak akan punya masa depan. Sekte Feng Huang. Guan Quan mengerutkan kening, dengan pikirannya, secara alami langsung menebak mengapa Tusen Paviliun berganti nama. Su Han, jika kau terus merajalela di Sekte Salju Terapung milikku, tidak ada gunanya kau mengubah namamu menjadi Paviliun Dewa Tusen. Guan Quan mendengus dingin. Seharusnya para sekte memperhatikan dengan baik hari ini, apakah ada penggunaan nama Sekte Feng Huang saya. Mata Su Han berkedip, kakinya melangkah keluar, dan dalam sekejap, dia langsung datang ke Guan Quan. Siuh, klang, sangat cepat, wajah Guan Quan berubah dan dia mundur dengan cepat. Haiyan dan Peng Lei tiba-tiba mengecilkan pupil mereka, dan dengan cepat menyingkir. Ekspresi Su Han masih tersenyum, telapak tangannya terulur dan menutupi Guan Quan. Semua gerakannya terlihat sangat lambat, seolah-olah itu adalah gerakan lambat. Tapi gerakan lambat inilah yang membuat wajah Guan Quan semakin muram. Dia tahu bukan karena kecepatan Su Han terlalu lambat, tapi karena dia terlalu cepat, dan dia tidak bisa melihat dengan jelas untuk orang lain, jadi dia merasa lambat. Ini adalah kebenaran bahwa banyak hal harus dilawan. Murid dari Sekte Liu Sui, semuanya aktifkan formasi. Melihat Su Han telah mengambil tindakan, Haiyan segera berteriak. Siuh siuh siuh. Sekelompok sosok bergegas dengan cepat, di antaranya ada murid luar, murid dalam, dan bahkan murid top. Kekuatan spiritual campuran. Murid-murid di luar berteriak dengan keras, sebanyak 100.000, dan pada pandangan pertama, mereka padat. Setelah mereka bergegas masuk, mereka segera duduk bersila, kekuatan spiritual mereka meledak dan bergabung seketika, berubah menjadi tirai cahaya yang mengejutkan, terselubung di kepala Guan Quan dan lainnya, dan ingin melawannya. Semua orang tahu bahwa dengan kekuatan Su Han, satu persatu akan mati, jadi mereka harus memadatkan diri untuk pertempuran. Selain itu, teknik melelehkan kekuatan spiritual ini adalah salah satu keterampilan kelompok naga yang sangat kuat dari Liu Sezong, dan juga dimiliki oleh 8 sekte lainnya. Bagi mereka, pada saat kritis inilah untuk mengintegrasikan kekuatan spiritual dan melawan yang kuat yang tidak dapat ditandingi. Ini bukan taktik manusia, kekuatan spiritual mereka telah terintegrasi, dan dalam sedikit pengertian, integrasi 100.000 orang bahkan sebanding dengan puncak dari ranah alam Dewa Naga. Semuanya adalah cerita yang panjang,
tetapi terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Di bawah telapak tangan Su Han, dia langsung pergi ke Guan Quan. Siuh, Klang. Guan Quan bisa menghindar, tetapi dia tidak menghindar, dia membuat tampilan yang membunuh. Tidak hanya dia tidak lagi mundur, tetapi malah bergegas ke depan, cahaya hitam bersinar di antara ombaknya. Itu adalah cairan dalam warna hitam pekat, dengan cairan ungu tua dioleskan di atasnya, yang terlihat sangat beracun. Wosh! Pada saat ini, tirai cahaya kekuatan spiritual besar yang dipadatkan oleh lebih dari 100.000 murid luar, dengan pita yang berputar di atasnya, menutupi kepala Guan Quan dan yang lainnya dengan ledakan. Boom! Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.